wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Banjar. Saya Nur Rahmatul Hasanah, guru UPTD SD Negeri 3 Mekarharja, Kota Banjar. Saya Dian Rosdiani, guru dari UPTD SDN 3 Mekarsari. Saya Ayu Herawati, guru dari UPTD SDN 8 Banjar. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual mengenai coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dian. Waalaikumsalam, Bu. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah saya dalam keadaan yang terbaik untuk hari ini ya. Oke, nah saya dengar hari ini Bu Dian akan melaksanakan percakapan coaching, betul? Betul, Bu. Saya akan melaksanakan percakapan coaching dengan Ibu Ani. Oke, nah sebelum melaksanakan coaching ada sedikit hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu Dian. Apakah boleh? Boleh, Bu. Oke, nah jadi nanti antara coach dan coach akan saya amati dan kemudian akan saya nilai. Nah, apakah nanti percakapannya itu sudah sesuai dengan rubrik yang tadi sudah saya sampaikan ya Bu ya. Nah, kemudian apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Nah, kemudian juga saya akan melihat apakah nanti Ibu Dian selaku coach itu sudah memberikan pertanyaan berbobot atau belum kepada coach sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach nanti ya. Oke, dan kemudian juga saya nanti akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachnya. Apakah respon atau jawaban tersebut sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Dian selaku coach. Nah, kemudian juga nanti Ibu jangan lupa ya ketika percakapan coaching dilaksanakan harus menerapkan prinsip-prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga juga nanti diharapkan Ibu Dian mampu memaksimalkan potensi. Oke, nah Ibu Dian sebelum melaksanakan proses coaching ini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan, boleh? Boleh sekali, Bu. Oke, nah pertanyaan yang pertama nih, kompetensi apa nih yang kira-kira akan Ibu Dian kembangkan dalam percakapan coaching nanti? Baik, Bu, untuk kompetensi inti ya Bu yang akan saya kembangkan nanti ketika coaching, yang pertama saya ini ingin mengembangkan kompetensi listen ya Bu, kehadiran di situ, kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan berbobot Bu nanti seperti itu. Oke, jadi nanti Ibu akan mengembangkan 3 kompetensi ya dalam percakapan coachingnya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, nah dari ketiga kompetensi itu tersebut nih, bagian mana yang paling spesifik ingin Ibu Dian kembangkan? Saya sepertinya ingin mengembangkan yang pertama itu mendengarkan aktif dulu ya Bu. Oke. Terus yang kedua ingin mengembangkan tentang pertanyaan yang berbobot. Oke, sip. Seperti itu. Nah, berarti nanti Ibu akan mengembangkan 2 ya, yaitu yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaian yang ingin Ibu dapatkan dari proses coaching ini apa ya? Baik ya Bu, untuk indikator ketercapaiannya misalnya dalam mendengarkan aktif ya Bu. Ya. Jadi nanti itu saya berharap tuh ketika coach dapat menyampaikan ide atau solusi atas permasalahan yang dihadapi Bu. Yang mana ide tersebut datang dari pemikiran coach sendiri, yaitu melalui pertanyaan yang saya sampaikan itu pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu. Kalau yang untuk mendengarkan aktifnya ya Bu, jadi saya ingin coach itu merasakan kehadiran coach atau saya ya Bu secara penuh, sehingga coach merasa nyaman Bu dalam menyampaikan ide atau permasalahan yang dia hadapi, sehingga dia bisa leluasa dalam menyampaikan gagasan. Wah, iya super sekali ya. Berarti sudah lengkap semuanya. Mungkin untuk percakapan kita sebelum pelaksanaan coaching cukup dulu sampai di sini ya Ibu. Nanti juga saya akan mengamati ya proses percakapan coaching antara Ibu Dian dengan Ibu Ani. Terima kasih ya Bu. Oke, sama-sama. Mudah-mudahan nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar. Amin, amin. Oke, enggak Bu Dian. Ya, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Bu Ai. Waalaikumsalam, Bu Dian. Bu Ai, ada apa nih? Iya Bu, maaf ya mengganggu waktu Ibu. Saya izinkan kita berbicara berdua Bu. Ada apa kalau boleh tahu? Gini Bu, sebenarnya pada akhir-akhir ini saya merasa kok
motivasi belajar di kelasnya menurun, Bu. gitu. Mereka kurang aktif dalam pembelajaran. Kemudian saat saya memberikan tugas, hampir 50% itu mengumpulkan tugas itu telat, Bu, tidak tepat waktu. Seperti itu. Iya, tidak tepat waktu Iya. gitu ya Bu dalam mengumpulkan tugas untuk Ibu. Terus yang ingin Ibu dapat nih dari percakapan kita nih, pengen apa nih? Ya, saya harapkan setelah kita melakukan percakapan ini, saya ingin solusi dari permasalahan yang telah saya hadapi sekarang ini, Bu. Tentang motivasi belajar murid-murid saya. oh gitu. Jadi Ibu ingin meningkatkan motivasi belajar siswa supaya tidak telat gitu ya Bu dalam mengumpulkan tugasnya seperti itu. Iya, iya. Oke, sejauh ini apa nih yang udah Ibu lakukan, misalnya pernah apa ya, dari 1 sampai 10 nih, Ibu memposisikan diri Ibu berapa nih terkait permasalahan ini? Justru itu, Bu, mungkin ya kemungkinan kenapa si murid-murid saya tersebut motivasi mereka menurun. Mungkin itu penyebabnya adalah karena saya dalam pemaparan materi di kelas itu metodenya membosankan, menjenuhkan, sehingga mereka itu bosan untuk belajar. Jadi lebih dominan saya berbicara kepada mereka, jadi tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk aktif belajar, untuk bertanya. Mungkin seperti itu, Bu, yang saya penyebabnya yang saya rasakan. Oke, baik. Berarti Ibu merasa selama ini proses pembelajaran yang Ibu pimpin itu masih teacher center gitu ya Bu ya. Jadi siswanya belum aktif seperti itu ya Bu. Jadi Ibu merasa mereka itu kenapa motivasinya belajar, salah satunya seperti itu. Oke, berarti Ibu di 1 sampai 10 ada di mana itu Bu? Mungkin yang saya rasakan penilaian itu di angka 6 mungkin, Bu. Jadi saya belum maksimal melakukan pembelajaran yang memimpin atau berpihak kepada murid seperti itu, Pak. Oke, seperti itu. Berarti Ibu masih di 6. Targetnya Bu pengen ke berapa? Ya, pasti, Bu, kalau target itu pastinya ingin sempurna ya, Bu, ingin 10. Tapi yang maksimal saya bisa sampai ke 9 gitu. Jadi ingin meningkatkan motivasi siswa sampai ke 9 seperti itu. Nah, oke. Untuk mencapai ke angka 9 itu ya Bu, kira-kira apa aja nih Bu yang bisa Ibu lakukan? Gini ya, Bu, ya, murid-murid pasti kan menginginkan pembelajaran itu kan yang menyenangkan ya, betul. yang bagi mereka itu nyaman, kemudian juga tidak monoton pembelajarannya, jadi tidak menjenuhkan. Mungkin yang pertama akan saya lakukan adalah merubah rencana pembelajaran saya, jadi menerapkan bagaimana proses pembelajaran nanti menjadi menyenangkan. Bisa saja saya merubah model pembelajaran atau metode pembelajaran seperti itu. Oke, seperti itu. Jadi Ibu untuk yang pertama akan dilakukan yaitu menyesuaikan rencana pembelajaran Ibu seperti itu agar lebih aktif seperti itu ya. Ada lagi nggak Bu? Mungkin untuk pengumpulan tugas, yang saya rasakan tugasnya jangan terlalu banyak ya, biasanya membuat tugasnya lebih ke anak mencari sendiri untuk melakukan pembelajarannya, terus berpikir kritis, menggunakan sumber yang lebih banyak, mungkin tidak hanya satu sumber pembelajaran, bukan hanya buku teks saja, Bu. Jadi saya bisa mencari sumber lain seperti video atau yang sedang tren sekarang media sosial, bisa saja dari TikTok atau Instagram, mungkin seperti itu, Bu. Oke, berarti bisa saya simpulkan yang pertama Ibu itu akan menyesuaikan rencana pembelajaran Ibu agar lebih aktif. Lalu yang kedua, Ibu juga akan memberikan tugas yang sesuai ya dengan siswa dan lebih aktif juga ya. Jadi lebih yang disesuaikan dengan masa kini anak-anak senang scroll medsos gitu. Jadi medsosnya bisa sumber belajarnya bisa dari TikTok dan sebagainya begitu Bu. Oke, berarti penyesuaian tugas ya Bu. Oke, penyesuaian tugas yang kekinian gitu ya Bu ya. Oke, nah seperti itu. Nah, ada lagi nggak Bu kira-kira? Jadi menurut saya pembelajaran yang aktif dan menyenangkan itu kan sangat diinginkan oleh anak ya. Mungkin saya akan juga supaya anak itu lebih termotivasi bisa menggunakan SBK, games itu,
sih yang masa sekarang yang sesuai dengan perkembangan zaman. Mungkin itu Bu. Jadi dalam pembelajaran saya akan menerapkan ice breaking dan games. Oke, berarti Ibu akan melakukan ice breaking ya Bu, supaya siswa Diselingi dengan ice breaking dan games. Supaya tujuannya ini siswa lebih Motivasinya meningkat. Oke, ice breaking untuk motivasi belajar ya Bu. Oke, ada lagi nggak Bu? Mungkin itu Bu. Yang pertama tadi saya akan merubah rencana pembelajaran yang saya buat untuk dilaksanakan di kelas. Kemudian saya menggunakan metode dan model pembelajaran yang lebih menarik untuk siswa. Kemudian saya akan menggunakan sumber belajar yang lebih bervariatif sesuai dengan keinginan anak. Kemudian yang terakhir tadi saya akan menyelingi pembelajaran dengan ice breaking dan games. Oke, baik ya Bu, luar biasa, super sekali ya Bu, dengan Ibu mengungkapkan apa itu yang pertama tadi dengan menyesuaikan model pembelajaran ya Bu ya, agar pembelajarannya lebih aktif, juga penyesuaian di mana sumber belajar siswa yang lebih update ya, kekinian seperti itu, juga akan diiringi dengan ice breaking untuk meningkatkan motivasi siswa seperti itu. Oke nih Bu, untuk semua rencana-rencana Ibu ini ya, mana yang ingin dahulu Ibu laksanakan? Tentunya saja Bu, yang pertama adalah rencana pembelajaran. Dalam rencana tersebut kan saya akan menerapkan tadi model pembelajaran yang menarik, terus sumber belajarnya juga bervariatif beragam, dan adanya ice breaking dan games. Jadi yang paling utama itu adalah dalam rencana pembelajaran yang Bu yang akan saya lakukan. Berarti ini masuknya ke semuanya ke rencana ya Bu? Di dalam penyesuaian tugas juga masuknya di rencana, ice breaking juga di rencana. Berarti ini Ibu dalam kesatuan ini berarti intinya akan menyesuaikan rencana yang dimana dalam rencana itu terdapat sumber belajar yang lebih variatif dan ice breaking. Oke Ibu, seperti itu ya, luar biasa. Ini kalau misalnya saya tanya nih Bu, ketika Ibu melaksanakan ini nih Bu, tadi kan Ibu pengennya 9 ya. Iya. Nah, kira-kira setelah menyesuaikan RPP ini dengan tadi rencana-rencana Ibu, dapat nggak ke 9 itu? Insya Allah pasti dapat Bu, kalau karena kan permasalahan utamanya itu motivasi mereka itu menurun karena pembelajarannya itu monoton ya, tidak menarik untuk mereka. Apabila saya melaksanakan pembelajaran yang lebih menarik, yang membuat mereka menyenangkan, pasti mereka akan aktif pembelajarannya, akan lebih termotivasi untuk melakukan pembelajaran. Seperti itu. Baik Ibu, kalau begitu tadi Ibu akan menyesuaikan RPP juga, banyak yang akan disesuaikan di dalamnya. Luar biasa ya Bu, super sekali. Saya dalam sesi kali ini berarti yang kapan nih penyesuaian RPP ini? Secepatnya Bu, mungkin nanti besok juga saya harus langsung membuat perencanaan yang lebih baik lagi Bu. Jadi besok secepatnya bisa diterapkan di kelas. Oke, jadi saya nggak sabar nih. Iya. Mai pengen dengar cerita Bu Ai setelah melakukan penyesuaian RPP ini. Saya tunggu Ibu kesini lagi. Jadi saya pengen dengar ya Bu, Iya, selanjutannya gimana ini setelah RPP disesuaikan. Saya harap mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan Ibu tadi dalam meningkatkan motivasi siswa tercapai. Ibu, terima kasih atas motivasi Ibu juga kepada saya untuk menyelesaikan permasalahan yang telah saya hadapi. Iya, nggak kerasa ya Bu Ai. Iya, Bu. Ini dapat apa aja nih di sesi singkatnya kali ini? Alhamdulillah, saya senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Ibu juga, sampai saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Ya Allah, iya ya Bu Ai. Jadi Ibu dari tadi kita berbincang singkat ini juga Ibu mendapatkan apa tadi Bu ya? Pencerahan, solusi yang terbaik untuk permasalahan yang saya hadapi. Oke, terima kasih, Masya Allah ya. Jadi tunggu ya Bu Ai nanti cerita selanjutnya. Oke, sambil nyeblak boleh kali ya. Oke, kalau gitu ya Bu Ai, mohon maaf ini saya hanya bisa sampai sini aja, ada keperluan. Ibu, terima kasih waktunya sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbincang dengan Ibu. Terima
kasih Bu Dian. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Dian. Selamat sore Bu Nur. Oke, baik Bu, nih bagaimana nih tadi hasil dari proses coachingnya, apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah sih Bu, lancar. Kalau saya ya tadi saya rasa gitu. Iya. Nggak tahu nih Ibu nih tadi. Saya tunggu nih, apakah sesuai? Nah jadi gini ya, ada sedikit pertanyaan oke ya Bu yang akan saya konfirmasikan lebih lanjutnya sama Ibu Dian terkait percakapan coaching barusan antara Ibu Dian dengan Ibu Ayah. Oke, pertanyaan yang pertama nih, apa saja yang sudah didapatkan saat coaching? Apakah itu sudah sesuai dengan indikator ketercapaian yang tadi Ibu sampaikan ketika percakapan praobservasi? Oke Bu, ketika percakapan praobservasi saya kan mengharapkannya saya ingin kompetensi ini saya mendengarkan secara aktif ya Bu, dan juga melakukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Dan kalau saya rasa ini ya Bu ya, tadi saya lakukan proses coaching itu tercapai Bu gitu. Terlihat dari dimana pada saat coaching yang merasa nyaman tadi Bu menyampaikan permasalahan yang dihadapinya Bu seperti itu pada. Jadi saya harap itu saya bisa mendengarkan aktif seperti itu sehingga coaching itu nyaman dan juga lebih leluasa Bu dalam menyampaikan gagasan-gagasannya seperti itu. Lalu untuk yang ketercapaian yang kedua ya Bu, tentang saya bagaimana saya menyampaikan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Tadi kan saya ingin menggali nih rencana daripada coaching ya Bu ya. Nah, saya itu tadi alhamdulillah juga bisa ya Bu terlihat dari coaching yang menyampaikan ide atau solusi atas permasalahan yang dihadapi gitu Bu. Tadi saya berajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Tadinya kan mau rencana ya Bu, merubah rencana tapi belum spesifik. Yang dirubah rencananya itu apa? Oh ternyata dia mau merubah rencana dari segi metode dan modelnya seperti itu, dan ada ice breaking gitu ya Bu, yang disesuaikan dengan pembelajaran masa kini gitu Bu. Jadi istilahnya tuh hal tersebut itu keluar daripada pemikiran coaching sendiri seperti itu Bu. Oke, baik ya. Itu juga memang sesuai dengan penilaian yang saya lakukan ya Bu ya. Jadi berarti saya menilai Ibu itu sudah berhasil ya melaksanakan coaching dengan alur tirta sesuai dengan yang tadi, dan saya amati juga gitu ya. Oke, cuma di sini ada beberapa catatan ya yang kita dengan alur tirtanya ya. Jadi di dalam percakapan coaching itu yang pertama dalam menetapkan tujuan sudah terlihat tadi ya dari awal ketika Ibu Dian menanyakan tentang apa nih yang akan kita bicarakan ya seperti itu. Kemudian identifikasinya juga itu sudah sangat hebat Ibu dalam menggalinya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu rencana aksi. Ya, terlihat juga Ibu Dian sangat kompeten dalam menggali apa sih nih yang ada di dalam pemikiran coaching terkait rencana aksi yang akan coaching tersebut laksanakan. Nah, kemudian untuk tanggung jawab juga tadi sudah terlihat ya, sudah tampak Ibu Dian itu terlihat menanyakan kapan nih akan mulai dilaksanakan ya, seperti itu. Pak, hebat sekali, saya sangat senang membersamai Ibu Dian dalam melaksanakan percakapan coaching ya. Nah, kemudian Ibu juga tadi terlihat sudah melaksanakan kompetensi inti coaching ya, yang kehadiran penuhnya sudah terlihat, terlihatlah bagaimana Ibu Dian itu benar-benar antusias, dapat menyerap dengan baik kata kunci yang disampaikan oleh coachingnya. Kemudian pengajuan pertanyaan-pertanyaan berbobot juga itu sudah benar-benar sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh coaching. Oke, nah untuk kedepannya nih, kan kita itu ingin supaya lebih baik dan lebih baik lagi ya. Nah, kedepannya menurut Ibu Dian, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu Dian kembangkan berdasarkan coaching hari ini? Jadi sebenarnya tuh saya tuh ingin mengembangkan lebih dalam lagi nih Bu, tentang alur tirta ini tuh seperti apa gitu Bu. Bagaimana ketika saya, kalau tadi kan menghadapi Bu Ai dengan yang lain bagaimana, sedangkan saya pikir itu kan berbeda-beda ya. Jadi saya ingin lebih mendalami lagi gitu Bu tentang alur tirta tersebut. Oke, super sekali, pengalaman yang sangat berharga ini bagi saya dapat membersamai percakapan. Terima kasih Bu, saya juga dapat bimbingan luar biasa dari Ibu ya.
sudah sangat baik, sudah sangat menginspirasi juga. Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu Dian harapkan, yaitu mengembangkan percakapan coaching alur tirta ini dengan lebih baik lagi dapat terlaksana. Amin. Oke, terima kasih nih atas waktunya. Ya, sama-sama Ibu, saya terima kasih. Sama-sama, mudah-mudahan nanti kita dapat bertemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum Ibu Dian. Waalaikumsalam Ibu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Waalaikumsalam Ibu Ayu. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana Bu Ay? Alhamdulillah saya juga sehat Ibu. Nah, bagaimana? Katanya hari ini akan melaksanakan coaching ya Bu? Iya betul, saya akan melaksanakan coaching dengan Ibu Dian. Sebelumnya maaf ya Bu ya, mengganggu Ibu sebelum melaksanakan coaching. Ada sedikit yang ingin saya sampaikan Bu. Boleh banget. Nanti Ibu sebagai coach dan coaching nanti siapa itu? Sama Ibu Dian ya. Saya nanti akan ikut mengamati Bu tentang proses coaching tersebut. Nah, nanti saya akan menilai dan sesuai dengan rubrik yang telah saya sediakan, apakah sudah sesuai atau belum ya Bu. Nah, nanti yang akan saya amati apakah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan nanti oleh coach. Dan saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu sebagai coach sampaikan. Juga selanjutnya nanti harus disesuaikan ya Bu dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching itu sendiri. Nah, sebelum melaksanakan proses coaching, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh sekali. Nah, nanti kan Ibu akan melakukan coaching bersama Ibu Dian. Potensi apa sih yang akan dikembangkan dalam proses coaching tersebut? Jadi nanti saya akan mengembangkan 3 kompetensi coaching ya Bu, yaitu yang pertama presence, yaitu kehadiran penuh. Kemudian yang kedua saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, dan kemudian yang ketiga adalah saya akan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan apa yang disampaikan oleh coaching. Oh iya, jadi Ibu nanti akan mengembangkan ketiga kompetensi inti proses coaching ya, yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot seperti itu ya Bu. Iya betul. Tetapi nanti adakah yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan dari ketiga kompetensi inti coaching tersebut? Iya Ibu, ada 2 nih yang ingin saya lebih spesifik lagi ingin dikembangkan, yaitu yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, sangat bagus sekali Ibu. Berarti Ibu akan mengembangkan 2 kompetensi coaching, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kira-kira nih indikator pencapaian yang ingin Ibu dapatkan dari proses coaching tersebut apa ini? Oke, jadi tadi saya mengatakan ada 2 ya Bu yang akan spesifik saya kembangkan, yaitu yang pertama mendengarkan aktif. Nah, jadi dalam mendengarkan aktif ini indikator tercapaiannya adalah ketika nanti coach merasakan kehadiran saya sebagai coach secara penuh, sehingga nanti coach itu merasa nyaman berbicara, nyaman menyampaikan permasalahan yang dihadapi, dan juga nantinya diharapkan coach itu dapat leluasa dalam menyampaikan gagasan atau ide atau solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coach itu sendiri. Kemudian untuk yang kedua, kompetensi yang kedua yaitu terkait pertanyaan yang berbobot ya, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Indikator ketercapaiannya itu yaitu ketika nanti coach dapat menyampaikan ide atau solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi, yang mana ide-ide tersebut berasal dari pemikiran coach itu sendiri melalui pertanyaan berbobot yang saya sampaikan kepada coach berdasarkan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Ya, bagus sekali Bu, saya sependapat dan setuju dengan Ibu. Nanti juga saya akan mengamati proses coaching yang Ibu lakukan bersama Ibu Dian. Oke. Ya, terima kasih Bu Nur atas waktunya. Mudah-mudahan nanti proses coachingnya akan berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Terima kasih juga Ibu ini atas waktunya sudah memberikan pengarahan dulu nih sama saya. Semoga Oke. lancar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dian, selamat sore. Waalaikumsalam.
Kenapa kayaknya mau semangat ini? Kayak beda nih, biasanya kan Bu Dian ini ceria, semangat gitu. Ini ada apa? Iya nih Bu Nur, makanya aku tuh pengen aku tuh WA Bu Nur pengen ketemu gitu. Oh iya. Ada yang ingin aku ceritain gitu Bu, jadi lagi pengen di coaching sama Oh ibu. gitu, ya mudah-mudahan saya bisa ya Bu ya. Ya, Oke nih, jadi nih Bu Dian ini apa nih yang ingin kita bicarakan sekarang? Jadi gini ya Bu, aku kan guru kelas 6 ya Bu. Kan udah waktunya siswa tuh harusnya sudah bisa baca tulis hitung. Tapi ada siswa aku yang belum bisa baca tulis hitung. Gitu. Jadi itu yang ingin Ibu sampaikan. Oke. Nah jadi tapi nih sebelumnya nih, karena ini kan percakapan singkat ya Bu Dian ya. Apa nih yang ingin Ibu Dian dapatkan dari percakapan kita sore ini? Harapannya nih Bu, aku tuh bisa menemukan solusi yang efektif dan efisien ini untuk mendorong siswa baca tulis hitung gitu Bu. Oke. Seperti itu. Jadi tujuannya adalah Ibu Dian ingin mendapatkan solusi untuk bisa siswa tersebut cepat dalam kebiasaannya untuk calistung seperti itu ya mungkin ya. Oke, tapi ini sebelumnya biar lebih jelas ya, ini coba Ibu Dian bisa deskripsikan lebih jauh bagaimana kasus siswa tersebut nih. Jadi gini nih Bu, awalnya tuh saya tuh memang siswa ini sering sekali tidak masuk sekolah. Memang dari tambah lagi kita mungkin ini usia-usia siswa tersebut baca tulis itu kan lagi corona ya Bu. Iya betul. Gitu. Jadi siswa tersebut intinya dalam kehadiran juga tidak penuh. Tambah lagi ada corona ya Bu melanda pada saat itu sehingga pembelajaran tidak efektif dan efisien. Kalau saya sekarang di kelas saya alhamdulillah siswa tersebut hadir, tidak pernah sudah bagus gitu. Namun ya itu Bu, saya kok khawatir ya Bu, sudah kelas 6 membacanya masih seperti tingkat kelas 2 seperti itu. Ya sudah mengenal huruf. Namun dalam mengeja dan sebagainya itu masih apa ya Bu, dia udah sekarang kelas 6 udah teks eksplanasi kan ya Bu. Iya. Jadinya saya jauh ya materinya. Ini anak harus dikasih teks yang sekian banyak dalam satu paragraf aja, kesusahan Bu untuk membacanya. Oke, jadi ini dapat saya simpulkan dulu ya. Berarti kasusnya anak tersebut yang pertama karena sering tidak masuk sekolah dulunya ya, kemudian yang kedua karena corona ya, ketika siswa tersebut berada di usia harusnya mengasah untuk calistung ternyata terganggu ya karena corona tersebut. Oke, nah dari skala 1 sampai 10 nih, di mana nih posisi Bu Dian sekarang dalam mengatasi permasalahan ini, yaitu ingin membuat siswa tersebut lancar calistung. Untuk kehadiran kan saya udah bisa ya Bu, siswa tersebut sudah bisa hadir ya, bagus ya, sudah ada peningkatan. Cuma ini yang membaca itu saya ya masih bingung. Jadi mungkin saya masih di skala 6 ya Bu, seperti itu. Iya, masih di skala 6. Ini ditingkatkan kemana nih? Iya, ya pengennya sampai ke 8 atau minimal. Saya tuh pengennya tuh semester 1 itu siswa udah bisa membaca secara lancar gitu Bu, minimal di semester 1 lah. Oke, jadi minimal diharapkan ini Ibu Dian mampu untuk membimbing siswa tersebut di semester 1, di akhir semester 1 ini sudah bisa membaca, mungkin seperti itu ya. Nah ini nih, kekuatan Bu Dian ini dalam mencapai tujuan ini apa nih kira-kira? Oke Bu, untuk kekuatan yang saya punya ya Bu dalam mencapai tujuan ini, sebenarnya saya tuh dalam mengajar itu calistung tuh karena saya tuh dari kelas 1, 2, 3 juga saya pernah mengajar ya Bu. Mungkin ada pengalaman di situ, itu bisa jadikan kekuatan saya rasa seperti itu. Namun yang jadi pertanyaan kan ini kelas 6, jadi saya tuh masih gimana ya memperlakukannya seperti itu. Apakah sama dan sebagainya gitu. Jadi saya masih meraba-raba seperti itu Bu. Tapi saya rasa itu bisa jadi kekuatan saya. Jadi saya menangkap bahwa Ibu Dian merasa bahwa Ibu Dian udah punya pengalaman ya dalam membimbing siswa dalam calistung karena sudah paket lengkap ya Bu Dian dari kelas 1 ini 1, 2, 3, 4 itu sudah pernah merasakan dari awal kelas ya seperti itu. Oke, nah sekarang kita berlanjut ke rencana nih. Kira-kira rencana apa yang ingin Ibu Dian laksanakan nih untuk dapat mencapai tujuan yaitu siswa tersebut mahir dalam calistung di semester 1? Iya Bu, tadi kan saya tuh yang bingung tuh
bagaimana ya cara saya untuk mengajarkan siswa tersebut membaca. Otomatis kan beda kan Bu dengan kelas 1, 2, dan 3. Namun kemarin tuh saya sempat ya Bu, secara yang pertama itu rencana saya itu walaupun baru satu kali, saya itu ingin membuat program gitu Bu, bersama siswa tersebut ya, membimbing lah Bu ya secara khusus gitu Bu. Dalam bimbingan khusus tersebut saya kemarin sempat melihat gitu Bu, bahwa ternyata siswa tersebut ada sedikit kesulitannya tuh dari vokal Bu. Dari vokal. Nah Ibu Eko kadang kenapa dia tidak bisa membaca itu seperti huruf E ya Bu, E, jadi me, B kan ada dibaca B, E jadi B, kadang jadi B, berapa, BB. Nah itu kan jadi di situ dia kadang nggak percaya diri. Kayaknya di situ Bu. Jadi yang pertama mungkin saya akan bimbingan khusus dulu ya Bu ya. Oke. Saya rasa itu bimbingan khusus dulu kepada siswa, ingin mengobservasi lebih dalam. Jadi observasi lebih dalam ya. Jadi untuk rencananya yang pertama Ibu Dian akan melakukan pembimbingan khusus, kemudian akan melakukan observasi lebih lanjut. Seperti itu. Apakah ada ide lain Bu? Kayaknya saya mau ini ya Bu, kolaborasi. Oke. Kolaborasi. Oke. Kayaknya saya butuh kolaborasi dengan guru bidang. Oke, baik. Oke, jadi dari yang 3 rencana nih yang sudah Ibu Dian sampaikan ya, yang tadi yang pertama pembimbingan khusus, kemudian observasi dan juga berkolaborasi dengan guru bidang. Kira-kira nih yang mana dulu yang akan dimulai oleh Ibu? Saya rasa kan kemarin saya baru 1 kali ya bimbingan. Saya perlu lebih mendalam lagi, yakin apakah benar itu. Jadi yang pertama saya akan bimbingan khusus dulu Bu. Sama observasi ya Bu. Dan di situ kan saya juga observasi tidak hanya saya sendiri. Jadi saya akan berkolaborasi dengan guru bidang yang lainnya. Apakah guru bidang juga berpendapat yang sama tentang apa yang saya analisis itu benar atau tidak? Menyamakan persepsi supaya lebih objektif gitu. Kesulitannya di sebelah mana nih anak tersebut, seperti itu. Jadi mungkin itu Ibu. Oke, berarti Bu Dian nanti akan berkolaborasi juga dengan guru mapel ya, supaya istilahnya tidak kerja sendiri ya, seperti itu. Biar kompak ya juga kan ya Bu, seperti itu. Iya, itu bagus sekali Bu Dian ya, rencananya hebat sekali. Oke, nah rencananya sudah, terus kolaborasi yang akan dilakukan juga sudah direncanakan. Nah, kira-kira nih kapan Ibu Dian akan memulainya? Sepertinya saya akan memulainya secepatnya Bu. Jadi bentar lagi semester 1 tuh udah mau. Iya, sekarang udah pertengahan semester ya. Ya. Seperti itu nih Bu. Jadi sepertinya secepatnya. Lebih cepat lebih baik ya. Oke, kira-kira kapan target selesainya nih? Target selesainya saya harapkan itu di semester 1 akhir ya. Semester 1 udah harus itu ya. Mudah-mudahan berarti nanti harapannya di semester 2 sudah lancar ya, seperti itu mungkin. Minimal percaya diri itu. Oke. Wah, subhanallah, super sekali ya ini Ibu Dian ternyata ya. Ya Allah. Ini tak terasa ya ini sudah berjalan cukup lama ini percakapan kita. Oke nih, apa nih yang Ibu Dian dapatkan dari percakapan kita sore ini? Ya luar biasa ya Bu, tadi itu saya bingung. Terus kan dari ke Ibu pengen ngobrol, pengen lama kan ini udah berapa bulan ya. Ngajak Ibu ngobrol bagaimana ya caranya seperti itu. Jadi ternyata ada juga ya solusinya seperti itu ya. Jadi saya tuh mendapatkan pencerahan ya Bu. Oke nih, saya jadi penasaran ya harus berlanjut ini pertemuan kita ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita rencanakan ketemu lagi. Iya Bu, harus, soalnya nanti takutnya di tengah-tengah saya tuh ini kenapa ya nggak berhasil atau gimana? Gacoan boleh lah ya. Iya. Jadi biar nanti tuh saya tuh kalau tengah-tengah ada masalah nanti saya butuh teman ngobrol lagi gitu. Oke, siap. Ini saya tunggu nih panggilannya lagi dari Ibu Dian dan saya tunggu juga kabar baiknya. Saya harapkan kemampuan siswa tersebut dapat benar-benar meningkat ya dalam hal itu ya. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di sesi akhir ini. Nggak kerasa ya Bu? Nggak kerasa. Tinggal action, laksanakan dengan sebaik mungkin ya Ibu Dian. Kita doanya. Iya, insya Allah Ibu Dian pasti bisa. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya. Ini karena saya juga ada keperluan ini ya.
Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam. Ani. Gimana nih tadi dari hasil proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah nih, kalau menurut saya pribadi udah lancar ya, tapi nggak tahu nih penilaian dari Ibu. Baik, alhamdulillah tadi saya mengamati apa yang Ibu lakukan, proses coachingnya dengan Ibu Dian. Baik, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh Ibu? Iya, boleh banget Bu. Tadi setelah proses coaching yang Ibu lakukan bersama Ibu Dian, apa saja sih yang sudah Ibu dapatkan dari proses coaching tersebut? Apakah sesuai dengan apa indikator pencapaian yang ingin Ibu harapkan tadi? Oke, jadi tadi kan saya menetapkan ada 2 indikator ketercapaiannya, yaitu yang pertama dalam kompetensi mendengarkan aktif, itu alhamdulillah sudah saya laksanakan dan tercapai juga dengan baik. Gitu. Terlihat dari tadi coach itu terlihat merasa nyaman dengan percakapan yang kami laksanakan. Kemudian coach tersebut juga dapat menyampaikan permasalahan yang dihadapinya dengan nyaman ya, dengan nyaman. Kemudian juga lebih leluasa dalam menyampaikan gagasan-gagasan atas permasalahan yang dihadapi. Bagus sekali ya Ibu. Oke, kemudian yang kedua juga tadi dalam kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot juga sudah saya laksanakan dan sudah baik juga, karena saya lihat coach juga tadi menyampaikan ide atau solusi dari permasalahan yang dihadapinya, yaitu tadi itu kan Ibu Dian menyampaikan terkait ada siswa yang belum mahir ya baca tulis di kelas 6. Nah kemudian pada akhirnya Ibu Dian sendiri menyampaikan ide-idenya gitu, yang mana ide tersebut datang dari pikiran Ibu Dian sendiri berdasarkan dari pertanyaan berbobot yang saya sampaikan kepada Ibu Dian. Iya, bagus sekali Bu. Baik, berarti Ibu sudah berhasil melaksanakan kompetensi coaching tadi ya. Itu yang pertama ada kompetensi mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah dari tadi yang saya amati Bu, ada beberapa catatan nih tentang alur percakapan Tirta. Alhamdulillah Ibu sudah melaksanakannya dari mulai tujuan, dilakukan percakapan itu untuk apa, kemudian Ibu sebagai coach juga sudah bisa coachingnya sudah bisa mengidentifikasi, kemudian coachingnya juga sudah melakukan apa, sudah menyampaikan ide gagasan untuk rencana aksinya, dan yang terakhir sudah terlihat tanggung jawabnya ya Ibu. Nah Ibu sudah terlihat sudah melaksanakan semua kompetensi coaching yang ingin Ibu harapkan juga tadi, seperti kehadiran penuh, coach bisa merasa nyaman saat menyampaikan idenya sampai dia menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi berkat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu sampaikan. Nah, Ibu juga sudah potensi dari si coach itu sudah keluar atas pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi. Nah, kedepannya nih Bu Nur, setelah tadi proses coaching, pastinya kita kan ingin lebih mengembangkan ya kedepannya seperti apa. Nah, apa yang Ibu harapkan kedepannya setelah proses coaching yang Ibu tadi laksanakan? Untuk kedepannya saya ingin lebih memahami lagi tentang alur Tirta ya Bu. Jadi memang kan setiap coach itu pasti memiliki permasalahan yang berbeda-beda ya. Kalau tadi terlihat sudah cukup baik, entahlah ketika disampaikan dengan coach yang lain ya berbeda. Kemudian juga saya juga ingin lebih mahir lagi dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nih ya, karena kalau saya sendiri merasa masih agak kurang gitu ya, masih agak kurang dalam menyampaikan pertanyaan berbobot, mungkin seperti itu Ibu. Super sekali ini Bu Nur ini ya, super sekali, hebat. Terima kasih Ibu. Ibu sudah melakukan proses coaching yang luar biasa, membuat saya terinspirasi untuk bisa melakukan proses coaching seperti ini. Saya juga terima kasih nih Bu atas pendampingannya. Amin. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan kedepannya kita selaku guru Ibu ya bisa menerapkan proses coaching lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Wai. Waalaikumsalam Bu Dian. Gimana nih kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Bu Dian? Alhamdulillah baik juga nih Bu Ai. Bu Ai hari ini mau coaching ya? Iya Bu, saya nanti akan coaching sama Ibu Nur. Oke, Bu Nur itu guru PAI? Guru PAI. Oke. Siap. Sebelum melaksanakan coaching, nanti ada yang ingin saya bicarakan dulu, boleh nggak? Boleh sekali Bu. Oke. Yang
pertama antara coach dan coachee akan saya amati ya Bu nanti, dan saya nilai apakah sudah sesuai dengan rubrik, juga sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Terus apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coachee. Juga saya akan mendengarkan nih bagaimana respon atau jawaban dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan. Selanjutnya juga harus disesuaikan juga ya Bu, jangan lupa dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, juga nanti Ibu memaksimalkan potensi daripada coaching itu sendiri ya Bu. Iya Bu. Oke, sebelum melaksanakan proses coaching juga ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh ya Bu? Boleh Bu. Oke, yang untuk yang pertama nih, kompetensi apa sih Bu yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Nanti saat saya coaching sama Bu Nur, saya ingin mengembangkan 3 kompetensi inti coaching, yaitu diantaranya kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, dari ketiga kompetensi inti yang tadi Ibu sampaikan, yaitu kehadiran penuh ya Bu, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee ini. Kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik seperti itu? Saat nanti praktek coaching, saya ingin lebih spesifiknya, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Bu, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti Ibu akan mengembangkan 2 ya Bu, untuk yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Oke, kira-kira nih indikator ketercapaian seperti apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari proses coaching ini? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan nanti dari coachee itu, yang pertama, coachee dapat menyampaikan solusi atau ide dari permasalahan yang dihadapinya, kemudian yang mana ide tersebut dapat langsung dari diri coachee itu sendiri, kemudian melalui pertanyaan yang berbobot yang saya sampaikan nanti sebagai coach, diharapkan dapat menggali potensi coachee tersebut untuk melakukan atau menyampaikan ide tentang permasalahan yang dihadapi. Kemudian juga coachee juga merasakan kehadiran penuh secara penuh nanti saat coaching, sehingga coach itu merasa nyaman dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapinya, dan juga lebih leluasa dalam menyampaikan ide atau gagasan tentang permasalahan yang dihadapi. Baik, terima kasih ya Bu, super sekali. Mudah-mudahan indikator-indikator ketercapaian yang nanti Ibu harapkan bisa tercapai pada saat sesi coaching ya Bu. Iya Bu, terima kasih juga atas waktunya. Mudah-mudahan nanti saat praktek coaching saya dengan Ibu Nur dapat berjalan dengan lancar dan baik. Amin ya Bu. Kalau begitu nanti saya akan ikut mendampingi Ibu. Baik. Oke, terima kasih ya Bu. Mari kita. Bu Nur. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Bagaimana kabar Bu Ani? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Ini saya sebelumnya terima kasih nih ya atas waktunya. Tadi pagi itu saya cari Bu Ani ya sebenarnya, tapi katanya ini sedang keluar sebentar ya. Jadi ada rapat sebentar Bu sama iya. Iya. Iya benar. Apa nih yang akan kita bicarakan hari ini? Ya, jadi gini Bu, saya ini ada sedikit permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi ada apa ya yang lumayan sedang menguras pikiran saya akhir-akhir ini, sehingga saya mencari doa ini untuk membicarakan lebih lanjut gitu, mengajak ngobrol lah, ngobrol gitu. Alhamdulillah Bu Ani mau untuk saya ajak bicara. Terima kasih. Oh seperti itu. Apa sih permasalahan yang dihadapi sekarang sama Ibu Nur? Ya jadi begini ya, seperti yang Bu Ai ketahui kan saya ini guru PAI ya, yang mana guru PAI itu mengajar dari semua kelas, dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, yang mana setiap kelas itu sebenarnya ada permasalahannya masing-masing. Pasti Bu, iya betul Bu, akan tetapi ini ada satu permasalahan yang saya agak sedikit kebingungan gitu Bu dalam
siswa-siswa kelas 6 Bu. Bermasalah seperti apa? Lebih spesifik Bu, permasalahannya seperti apa? Iya. Siswa kelas 6 tersebut. Iya, jadi begini, di kelas 6 ini saya mempunyai seorang siswa yang mana siswa tersebut adalah siswa yang berprestasi Bu sebenarnya kalau secara akademik. Ya, siswa tersebut itu dari kelas 1-nya pun sudah mulai mengikuti perlombaan-perlombaan dan sudah mulai memenangkan lah, jadi sering mendapatkan juara dalam setiap perlombaan yang diikuti. Dan itu bukan hanya dalam satu bidang saja Bu, mau dalam bidang keagamaan, kemarin FTDI juga iya di tingkat kotanya ya dapat berbicara lah gitu. Kemudian tingkat dalam bidang kesenianannya juga sama. Jadi kalau secara akademik siswa saya tersebut itu paket lengkap lah Bu. Akan tetapi yang membuat bermasalahnya itu adalah sikapnya Bu ketika di dalam kelas, karena mungkin siswa tersebut merasa pintar ya Bu, merasa pintar, merasa hebat, jadi lebih cenderung bosi atau lebih dominan di dalam kelasnya. Jadi siswa tersebut selalu berusaha untuk kelasnya itu harus sesuai dengan apa yang dia inginkan. Seperti itu ya Bu. Berarti anak tersebut pintar ya, berprestasi, sehingga dia sikapnya itu merasa hebat dari yang lain, sombong. Iya, betul seperti itu. Selama ini Ibu sudah melakukan apa untuk menghadapi anak tersebut? Iya. Jadi karena keterbatasan waktu ya Bu ya, karena memang saya itu masuk ke setiap kelas itu cuma 1 kali ya dalam 1 minggu, sama ya kelas 6 juga begitu. Jadi paling saya itu hanya melakukan bimbingan secara klasikal saja gitu Bu. Jadi ya di awal kegiatan pembelajaran ya saya biasa sebelum persepsi ya saya menyampaikan tentang bagaimana cara berteman, bagaimana bersikap, bagaimana bersosial seperti itu. Bahwasanya asas kesamaan lah gitu ya di dalam kelas itu harus benar-benar dilaksanakan gitu, tidak ada yang siswa yang paling di antara yang lain seperti itu paling ya. Jadi Ibu sudah melakukan bimbingan klasika, tapi belum secara berdua ya Bu, belum bertatap muka berdua. Iya. Jadi masih berhadapan dengan semua murid di kelas. Iya betul Bu, seperti itu. Kemudian apa rencana berikutnya yang akan dicoba oleh Ibu setelah tadi sudah dilakukan belum berhasil, mungkin bisa berhasil seperti itu? Iya, jadi memang kalau ketika saya selesai bimbingan ya terlihat ada perubahan, akan tetapi kembali lagi seperti itu Bu ya. Jadi gimana ya, kadang saya juga bingung gitu harus bagaimana gitu. Apakah mungkin saya harus melakukan pendampingan secara individu ya Bu ya? Nah itu saya setuju Bu, Ibu lakukan saja pendampingan individu, dicoba aja dulu bagaimana kalau kita secara tatap muka dengan anak tersebut langsung berempat mata gitu, dicoba. Ya saya sangat setuju dengan betul Bu. Ya saya belum pernah itu melaksanakan. Berarti insya Allah Bu nanti saya akan melaksanakan itu Bu, pendampingan secara individu. Jadi saya mungkin ya Bu harus lebih mengidentifikasi lagi apa sih yang menyebabkan siswa tersebut merasa lebih dominan daripada siswa yang lain gitu. Betul Bu, saya setuju. Jadi nanti setelah Ibu tatap muka dengan anak tersebut, Ibu bisa melakukan pendampingan lebih dalam dengan anak tersebut, apa penyebabnya sehingga anak tersebut bisa melakukan hal tersebut, jadi merasa sombong gitu ya Bu. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang Ibu akan coba nanti ya. Jadi sekarang apa komitmen Ibu ke depannya atas rencana yang tadi telah Ibu utarakan atau Ibu sampaikan? Ya saya akan melaksanakannya. Kemudian nanti kalau untuk selanjutnya apakah bisa saya bertemu lagi nih dengan Ibu? Tentu saja bisa Bu. Kalau saya ada waktu, kalau saya bisa menyempatkan waktu untuk Ibu, tentu saja dia akan bisa Ya ini saya mau curhat-curhat lagi ini nanti dulunya ya seperti itu. Jadi komitmen ke depannya nanti tadi rencana
kepada anak tersebut secara empat mata ya. Iya. Jadi tidak di hadapan orang, Iya. di hadapan murid-murid lainnya. Iya, iya. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran juga mungkin saya akan lebih banyak melakukan kegiatan pembelajaran secara berkelompok, Bu, cooperative learning. Jadi ketika berkelompok kan setiap siswa itu diberi kesempatan yang sama ya, Bu. Nah, Jadi, seperti itu Bu, saya sangat setuju sekali. Jadi nanti di kelompok tersebut terlihat bagaimana sikapnya Iya, kepada yang kepada yang lain. Iya, Bu, mungkin itu yang akan saya laksanakan. Saya sangat setuju sekali apa yang akan dilakukan oleh Ibu. Mudah-mudahan nanti rencana yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi. Amin, Bu. Terima kasih nih, Bu ya. Sama-sama Bu Nur. Semoga kita menjadi guru yang hebat. Amin. Jadi, terima kasih ya Bu akhirnya atas waktunya. Sama-sama. Alhamdulillah nih setelah saya berbincang-bincang hangat dengan Bu Ai ada sedikit pencerahan bagi saya ya yang tadinya aduh ini harus bagaimana gitu ya, karena saya akan juga memang kasihan kepada siswa yang lain ya yang merasa sedikit tertekan gitu dengan dengan hadirnya siswa tersebut. Saya paham dengan perasaan Bu Nur. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita sebagai guru bisa selalu menyelesaikan permasalahan. Amin, amin. Terima kasih Bu Ai. Sama-sama Bu. Terima kasih atas waktunya ya. Assalamualaikum Bu Ai. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum Bu Ai. Waalaikumsalam Bu Dian. Baik Bu, bagaimana tadi hasil proses coachingnya Bu? Berjalan lancar? Alhamdulillah praktek coaching tadi yang saya laksanakan dengan Bu Nur berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Baik ya Bu, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan, boleh Bu? Boleh Bu, silakan. Oke, yang pertama apa saja nih yang sudah didapatkan saat coaching sesuai dengan indikator ketercapaian tadi nggak yang Ibu harapkan? Alhamdulillah yang indikator ketercapaian yang tadi saya harapkan bisa tercapai saat proses coaching. Yang pertama, mendengarkan aktif sudah saya lakukan dan tercapai dengan baik. Coach merasa nyaman ketika menyampaikan permasalahan yang dihadapi dan juga dalam menyampaikan ide atau gagasan terhadap solusi yang dihadapi. Kemudian yang kedua, saya dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot juga telah dilaksanakan dengan baik, di mana coach dapat menyampaikan ide atau gagasan dari dirinya sendiri tentang permasalahan yang dihadapi. Seperti itu Bu. Baik, berarti Ibu sudah berhasil ya Bu melaksanakan coaching dengan alur tirta sesuai dengan yang tadi juga saya amati ya Bu. Ada beberapa catatan nih. Yang pertama tadi juga apa yang Ibu sampaikan sesuai ya Bu. Dari alur tirta itu tentang tujuan ya Bu. Tujuan tadi sudah tercapai di mana coaching menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya. Lalu dari identifikasi juga terlihat bahwa tadi permasalahan yang dihadapi coaching mengenai siswa ya Bu ya, dan siswa yang sikap siswa ya, sikap siswa dan sampai pada rencana aksi ya Bu. Tadi juga saya melihat rencana aksi juga sudah dilakukan coaching di mana kan melakukan pendampingan individu ya. Lalu tanggung jawab juga tadi sudah terlihat ya Bu ya, di mana coaching akan melaksanakan pendampingan individu segera mungkin seperti itu ya Bu ya. Nah, Ibu juga terlihat sudah melaksanakan kompetensi inti coaching Bu, yaitu ya kehadiran penuh ya Bu, presence juga tadi saya lihat mendengarkan aktif juga Ibu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang tadi coaching sampaikan seperti itu. Nah, melihat tadi ya Bu proses coaching nih, kedepannya Bu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching hari ini Bu? Kedepannya mungkin setelah tadi saya melakukan coaching dengan Bu Nur, ternyata saya ingin lebih memahami lagi tentang bagaimana alur percakapan Tirta untuk pelatihan coaching. Kemudian supaya coaching tersebut bisa berjalan lebih baik lagi ke depannya seperti itu Bu. Oke. Luar biasa ya Bu, tadi juga saya melihatnya sangat hebat. Jadi melihat daripada coaching dan coachingnya kehadirannya sangat baik ya. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih ya Bu. Sama-sama.
Jadi sampai bertemu lagi di Supervisi Akademi. Saya juga ucapkan terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu ke sini untuk melihat saya melakukan coaching. Ya sama-sama ya Bu, saya juga menunggu nanti tentang kompetensi nanti peningkatan kompetensi yang akan Ibu lakukan. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.